Perkenalkan, nama saya Safiani Putri Afira dengan NIM 21307141017 dari kelas Kimia B 2021, jurusan Kimia Murni, Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Halo, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah sampah rumah tangga dengan Ecobrik. Sebelum mengelola limbah sampah dengan Ecobrik, kira-kira saya akan menjelaskan bagaimana konsep dengan pengelolaan limbah sampah ini, yaitu dengan cara Ecobrik. Sebelumnya kita akan bahas nih, mengapa harus diolah. Masalah limbah plastik di Indonesia itu semakin serius. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Plastik di Indonesia dan Badan Pusat Statistik atau BPS, menunjukkan bahwa sampah plastik di Indonesia itu mencapai 66 juta ton per tahun. Ya, kurang lebih sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut, dan sebanyak 85.000 ton diantaranya dibuang ke lingkungan. Nah, berdasarkan data ini yang membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Lalu, apa sih solusi dari pemerintah dan kira-kira kenapa bisa meningkat ya? Nah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir sampah plastik yang ada di Indonesia adalah dengan melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di beberapa pusat perbelanjaan, toko swalayan maupun pasar rakyat yang ada di Indonesia. Dan kira-kira bagaimana ya jika dikurangi plastiknya? Yaitu ya dengan membawa kantong belanja tersendiri dari rumah atau meminimalisir kantong seperti penggunaan kantong belanja dengan berbahan kertas. Sudah banyak ya di Indonesia penerapan tersebut. Nah, kalian tahu nggak sih ternyata selama pandemi ini jumlah sampah plastik di Indonesia itu semakin meningkat. Kira-kira kenapa ya? Nah, karena kebanyakan masyarakat Indonesia tuh sekarang melakukan belanja secara online. Nah, tanpa kita sadari, seiring meningkatnya kebiasaan masyarakat dalam berbelanja online, menyebabkan jumlah sampah plastik di Indonesia itu juga semakin meningkat. Nah, salah satu cara dalam mengolah sampah plastik yang bisa kita lakukan selama pandemi ini maupun tidak ialah dengan cara membuat Ecobrik. Selanjutnya, jadi Ecobrik itu apa sih? Apa saja kegunaan dan manfaatnya? Kira-kira banyak yang belum tahu ya. Nah, Ecobrik itu adalah sebuah botol plastik bekas yang diisi padat dengan sampah plastik bersih dan kering yang berfungsi sebagai balok bangunan yang dapat digunakan berulang-ulang. Nah, Ecobrik ini juga secara efektif mengamankan sampah plastik dari degradasi menjadi racun dan mikroplastik. Nah, oleh karena itu Ecobrik ini menjadi salah satu cara untuk mengolah dan memanfaatkan sampah plastik yang ada. Nah, kegunaan dan manfaatnya itu mulai dari dimanfaatkan sebagai batu bangunan furniture, seperti kursi, meja ruang kebun, dan masih banyak. Bahannya cukup sederhana, yaitu siapkan alat dan bahan, mulai dari plastik yang akan dibuat, lalu botol kosong, gunting, dan tongkat untuk memasukkan plastiknya. Yaitu gunting-gunting plastik yang sudah disiapkan, gunting menjadi bagian yang kecil, lalu kemudian jika sudah terkumpul, masukkan sedikit demi sedikit ke dalam botol sampai terisi penuh. Lalu tekan-tekan menggunakan tongkat agar menjadi padat, lalu masukkan lagi sisa-sisanya. Kemudian yang terakhir yaitu tutup botol, dan proses sudah selesai. Reaksi kimia yang ditimbulkan adalah itu reaksi kimia plastik. Ikatan kimia dalam struktur plastik adalah ikatan kovalen. Jadi plastik itu merupakan bagian dari molekul hidrokarbon. Zat yang penyusunnya itu adalah karbon dan hidrogen. Nah, berikut ini reaksi dari polimer dan homopolimer dan copolimer dari proses plastik. Nah, kira-kira seperti itu ya pemanfaatan dari Ecobrik ini yang bisa dibuat untuk seperti pagar, meja, ruang kebun, dan lain-lain. Jadi Ecobrik ini sangat banyak ya manfaatnya kira-kira. Jadi cukup efektif untuk diterapkan di pandemi ini, apalagi yang di rumah aja ya, tidak ada aktivitas lain yang mungkin kurang produktif. Jadi kita membuat
bisa membantu pengelolaan sampah itu lebih baik ya. Jika tidak bisa dibuat sendiri untuk manfaatkan ini, bisa disumbangkan. Biasanya sudah banyak melalui blog-blog untuk menyumbangkan eco-brick yang nantinya diolah untuk properti. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih.